Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian peralatan elektronika seperti televisi, radio, dan lain-lainnya itu terdiri dari banyak komponen-komponen elektronika seperti kapasitor, transistor, diode, IC, resistor atau hambatan itu sendiri. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas rangkaian resistor atau hambatan saja. Di mana ini merupakan basic bagi kalian yang mau melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang terkait dengan elektronika, yang mau masuk teknik elektro. Tapi materi ini sangat penting juga untuk kehidupan sehari-hari karena di rumah kita tidak terlepas dari peralatan listrik. Jadi supaya materi ini diikuti dengan baik. Pada video kali ini kita akan membahas hanya rangkaian seri saja, rangkaian hambatan seri. Sebelum membahas rangkaian hambatan seri, kita lihat kembali, kita review kembali materi pada video sebelumnya yang terkait dengan rangkaian hambatan ini, yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm itu bercerita tentang hubungan antara kuat arus dan beda potensial pada sebuah resistor. Sebuah resistor R itu nilainya tidak akan berubah saat dilewati arus listrik atau tidak dilewati arus listrik. Jadi nilai R itu konstan untuk sebuah resistor. Di mana hukum Ohm menyebutkan kemarin bahwasanya hubungan antara beda potensial pada R dengan arus yang lewat di R itu sendiri itu sebanding, atau dapat ditulis V sama dengan I kali R. Karena R-nya konstan, maka saat I-nya membesar, itu berarti V-nya juga membesar. Atau saat I-nya mengecil, V-nya juga mengecil. Atau saat V mengecil, I juga mengecil. Jadi hubungan antara V dengan I itu namanya sebanding. Sama-sama bertambah besar atau sama-sama bertambah kecil. Atau dapat juga kita tulis I sama dengan V per R. Kemudian itu yang penting kita review sedikit. Kita lanjutkan dengan rangkaian hambatan seri. Rangkaian hambatan seri yaitu rangkaian hambatan yang disusun berderet saja. Misalnya ada dua buah resistor seperti sekarang disusun berderet. Dihubungkan pakai konduktor, pakai kabel. Kalau susunan resistor R1 dan R2 ini diberi baterai, maka akan timbul beda potensial antara A dan kutub A dan kutub B, maka akan mengalir arus I. Arus yang keluar dari baterai itu akan melewati R1. Dan arus yang lewat dari R1 terus melewati R2. Berarti arus yang lewat di R1 adalah arus yang keluar dari baterai, dan arus yang melewati R2 juga arus yang keluar dari baterai atau arus yang berasal dari R1 juga. Berarti kuat arus, kalau rangkaian disusun seri, maka kuat arus yang lewat di R1 dan R2 atau di semua resistor itu akan sama, karena arus yang itu juga yang akan lewat pada masing-masing resistor tersebut. Maka dapat kita tulis I1 akan sama dengan I2 dan seterusnya, sama dengan I3 sama dengan I yang keluar dari baterai. Maka dapat kita tulis I1 sama dengan I2 dan seterusnya sama dengan I. Tadi sudah disebutkan arus I1 yang lewat di R1 itu karena ada beda potensial pada R1, ada V1. Demikian juga pada V2, pada R2 ada V2-nya. Maka beda potensial pada kaki-kaki, pada ujung-ujung atau kutub-kutub dari rangkaian R1 dan R2 ini, yaitu ujung A dan ujung B, beda potensialnya VAB, maka VAB itu akan sama dengan V1 tambah V2 karena dia disusun seri bergabung begitu. Karena V1 sama dengan V2,
dan V itu sama dengan I kali R tadi, maka kalau VAB, tentu R-nya R antara A dengan B, gabungan antara R1 dan R2. Sudah R pengganti kita sebut. Jadi ini di V ini ada R yang lewat arus I, maka VAB itu sama dengan I kali R. Kemudian kalau V2 jelas, kalau V1 jelas tentu I1 kali R1. Kalau V2 tentu I2 kali R2. Maka V1 bisa diganti dengan I1 R1, V2 diganti dengan I2 R2 dan seterusnya. Karena I1 sama dengan I2 sama dengan I, maka I1 dan I2 ini dapat diganti dengan I saja. Maka IR sama dengan I1 R1 tambah I2 R2. Karena I-nya sama, maka dapat dieliminir, dihilangkan, maka dapat persamaan R sama dengan R1 tambah R2. R ini adalah R pengganti dari R1 dan R2, atau gabungan dari R1 dan R2. Mewakili R1 dan R2. Sebetulnya kalau bisa dibikin rangkaiannya menjadi sederhana, seperti ini saja jadinya. Ini R yang mewakili R1 dan R2, ini baterai tadi. Seperti ini jadi rangkaiannya, hanya satu aja R-nya lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal. 3 buah resistor dengan resistensi masing-masing 2 ohm, 3 ohm, 5 ohm disusun seri. Jika susunan resistor ini diberi beda potensial 40 volt, tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian, beda potensial pada masing-masing resistor, beda potensial pada susunan resistor. Jadi yang ditanya itu kuat arus yang lewat di sini, nanti arus lewat I, demikian juga arus lewat pada R1, arus yang lewat pada R2, dan arus yang lewat pada R3, sudah kita ketahui itu nilainya sama kuat arusnya. Maka terlebih dahulu kita cari R-nya, di mana R sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ini dapat R-nya 10, 2 tambah 3 tambah 5. Jadi yang sudah diketahuinya sudah jelas, tidak perlu diulang lagi. Yang ditanya kuat arus yang lewat ini, I-nya berapa, V1, V2, dan V3 ditanya, dan V keseluruhan. V keseluruhan ini. Karena R-nya sudah tahu, V yang ada pada kaki-kaki susunan rangkaian itu 40 volt, V-nya sudah ada, maka kita dapatkan II sama dengan V per R. Jadi, kalau V-nya V semua, V yang dicakup, dirangkum oleh R1, 2, 3 yaitu 40, kalau V-nya diambil yang 40 volt, maka R-nya R yang dicakup oleh 40 volt yaitu 10 ohm. Maka dapat I-nya sama dengan 4 ampere. I yang keluar dari baterai itu akan sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 karena susunannya seri, berderet. Jadi arus yang lewat di R1 itu juga yang lewat di R2, itu juga yang lewat di R3, makanya dia sama. Kalau sudah dapat I yang lewat di R1, tentu kita dapat cari V1. Di mana V1 sama dengan I1 R1, V2 I2 R2, V3 I3 R3, maka dapatkan V1 8 volt, V2 12 volt, dan V3 20 volt. Kemudian ditanya V semua. V semua itu bisa kita cari dengan cara pertama, ya gabungan dari V1, V2, V3. Yaitu 8 tambah 2, 8 tambah 12 tambah 20, yaitu 40, sesuai dengan ini. Sesuai dengan sumber tegangannya 40 volt. Jadi cara pertama ditambahkan, cara kedua V sama dengan I kali R. Kalau kita mencari V yang dirangkum oleh R1, 2, dan 3 atau beda potensial pada susunan hambatan ini, tentu R-nya R untuk susunan hambatan, yaitu R1, 2, 3. R1, 2, 3. Maka I kali R1, 2, 3, 4 kali 10, 40. Jadi hasilnya sama. Sama lagi dengan sumber tegangan ini. Barangkali demikian untuk contoh soal ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti.
Kemudian kita lanjutkan dengan latihan. Jadi untuk lebih mengertinya rangkaian seri tersebut, supaya dikerjakan latihan 1 dan latihan 2 ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Barangkali demikian untuk rangkaian hambatan seri ini. Kita tutup dengan membacakan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.